Iya. Masih ada waktu 5 menit.
Jamaah Taklim Ridho dan para pemirsa yang saya hormati. Mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini. Bersama-sama bertauhid di dalam hati. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkecil. Ta'awud dimulai. Mari kita jaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah taklim Ridho, para pemirsa yang saya hormati, dan insya Allah akan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Di tahun baru Masehi sudah berjalan beberapa hari, kita bisa merasakan kalau kita introspeksi diri pasti harus ada perubahan, dan perubahan ini adalah kemajuan dalam segala hal. Karena kita perbaiki dalam hidup dan kehidupan, terutama ibadah dan ini semuanya bisa dilaksanakan apabila kita jujur, kita tidak berbohong, tidak berdusta. Insya Allah jamaah semuanya sudah mulai melakukan hal ini. Ada yang dengan benar, serius, ada yang hanya sekedar tolong. Karena apa? Dari perubahan itu kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Kita bisa mensyukuri. Tapi kalau tidak ada perubahan, maka tidak akan ada kenikmatan. Dan apa yang akan kita syukuri? Maka dari itu, jangan berbohong, jangan berdusta. Terutama pada diri sendiri. Karena kalau udah mau atau bisa dan berbuat bohong dusta pada diri sendiri, pasti akan bohong dan dusta pula kepada orang lain. Dan yang paling berbahaya adalah berdusta, berbohong kepada Allah. Sehingga Allah membuat suatu ayat bertanya kepada manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Nikmat yang mana lagi kau dustakan kepadaku? Padahal aku telah berikan kepada kamu, pada manusia, apalagi kepada umat Islam yang beriman. Sebab di sini penting kesadaran dari diri kita. Kalau kita selalu ada, baik itu hati, akal maupun pikiran, kejujuran akan ada pada diri kita, maka kebohongan atau kedustaan akan hilang, akan lenyap dari diri kita.
kita datang ke tempat ini dan Anda para pemirsa sami'na wa ata'na, mendengarkan dan melihat, memperhatikan. Insya Allah niat Anda, cita-cita Anda akan tercapai. Lambat launnya tergantung dari tawadu, takarrub, dan istiqamah. Semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka mohon kepada Allah, ya Allah, demi kebesaran nama dan agamu, berikan pula kebesaran-Mu kepada kami, sehingga kami tetap dalam Islam dan iman, dan bisa meningkatkan keislaman dan keimanan untuk mencapai derajat takwa, sehingga Engkau ridho kepada kami. Kami merasa banyak kesalahan dan dosa, ya Allah. Maka maafkan dan ampuni kesalahan dan dosa kami, baik yang disengaja maupun tidak. Begitupun kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun telah tiada. Tolong, ya Allah, maafkan dan ampuni mereka. Berikan kasih sayang mereka, sebagaimana mereka memberikan kasih sayang kepada kami. Bahkan bukan lagi masa kecil, sampai kami dewasa dan berumah tangga pun, kasih sayang beliau tidak pernah hilang. Diberikan kepada kami, putra dan putri. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah apa yang kami mohon, kami minta. Karena hanya Engkau Allah, Maha Kaya, Maha Kuasa, dan Maha Perkasa, ya Allah. Ala hadinya wa kulinatin salih wa salihat ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jiwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa qarabatihi wa sahabatihi wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariq wal maghrib wa bil khususan ila arwahi waruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khulina wa khaladatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala qudratihim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel wa bil malaikatil muqarrabin bi quwwatihim wa qudratihim. Sya'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli
kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah salam barga, para pemirsa yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Judul tausiah pada malam Jumat ini adalah kebohongan atau dusta. Kebohongan dan dusta ini serupa tapi tidak sama. Sama-sama dia ini ucapan dan perbuatan tidak sesuai. Tapi ada yang sifatnya lahiriah dan ada yang sifatnya lahiriah dan batiniah. Ini harus kita perhatikan. Karena Allah dengan segala kemurahan tanpa kecuali kepada siapapun, khususnya kepada umat manusia, telah diberinya kenikmatan. Kenikmatannya ini berbeda-beda. Ada yang betul menikmati seutuhnya. Ada yang hanya sebagian. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia antara lain. Dengan kita masih diberinya hidup. Bukan umur, hidup. Kedua, kenikmatan sehat. Ketiga, kenikmatan ilmu. Keempat, kenikmatan rizki. Ini sudah mencakup keseluruhan. Dan di sini kenikmatan-kenikmatan ini berbeda antara satu dan yang lain. Tapi juga ada yang sama.
Tapi hanya sebagian kecil yang sama. Sebagian besar tidak sama. Karena kenikmatan dirasakan oleh masing-masing orang. Tergantung dari situasi dan kondisi. Ada orang masih diberinya, tapi kesehatannya terganggu. Sehingga kenikmatannya tidak sepenuhnya dia rasakan. Ditambah lagi dia nggak berilmu. Ditambah lagi rezeki hanya sekedar sesuai janji Allah. Kepada makhluk hidup akan diberikan rezeki. Sehingga hanya sedikit kenikmatan yang dirasakan. Ada lagi kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang, dia hidup. Dia sehat. Tapi ilmu enggak. Rezekinya juga sekedar. Lain tahap. Yang ketiga, dia diberi hidup. Dia diberi kesehatan. Dia diberi nyari apa ilmu. Hanya rezeki. Yang sangat-sangat dia bisa menikmati seutuhnya. Yang diberinya hidup. Tulan umurnya panjang. Diberinya kesehatan. Diberinya ilmu. Dan diberinya rezeki. Di sini kejujuran sebagai dasar utama. Sehingga apa? Dusta dan kebohongan akan hilang dari diri. Tapi kalau dia tidak jujur, pasti bohong, pasti dusta. Maka akan celakalah orang. Karena kemurahan Allah yang telah diberikan kepada manusia, dia tidak mau mensyukuri. Sehingga adanya surat Ar-Rahman, artinya surat yang berisi kemurahan. Kalau Ar-Rahim kasih sayang. Ini adanya Ar-Rahman. Kasih sayang. Di situ dipertanyakan oleh Allah. Nikmat yang mana lagi kau dustakan kepada Rabb? Subhanallah. Padahal Allah sudah maha pemurah. Tapi dia masih mendustakan nikmat-nikmat yang diberi. Walaupun hanya umur atau usia, yang lainnya tidak ada beri. Kalau dia benar-benar mensyukurinya, akan diberinya kenikmatan sehat. Begitu juga setelah diberinya umur dan kenikmatan sehat, dia syukuri dengan benar-benar, dia akan mendapatkan ilmu. Enggak tahu dari mana saja itu ilmu, maupun dia dari belajar atau tidak, dia akan mendapatkan ilmu dari Allah. Dia syukurilah dengan sungguh-sungguh. Dia tidak dustakan itu nikmat dari Allah. Dan diberinya rezeki. Dia syukuri pula itu semuanya. Hidup, sehat, ilmu, dan rezeki. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Orang yang benar-benar mensyukuri nikmat Allah dengan kemurahan Allah, ini baru kemurahan Allah saja, dia merasakan bahagia. Terutama bagi orang-orang yang beriman Islam. Tapi yang orang bukan beriman Islam, dia tidak bahagia. Dia hanya senang, gembira, puas. Tapi tidak pernah bahagia. Apalagi sejahtera. Tapi bagi umat Islam yang beriman, kebahagiaan dan kesejahteraan akan diraih. Dan itulah surga dunia. Ini bagi orang yang tidak berbohong atau berdusta. Sebab untuk melatih kejujuran
Itu harus dihilangkan dulu kebohongan dan kedustaan. Bukan artinya kita belajar jujur akan hilang dusta dan bohong. Tapi kita hilangkan dulu kebohongan dan kedustaan. Pasti akan jujur. Coba. Yang paling sering bohong atau dusta pada diri sendiri. Ini sangat berbahaya karena akan berkembang kepada sesama manusia. Dan yang paling berbahaya, bohong atau dusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sampai ada surat Ar-Rahman? Peringatan kepada kita manusia yang mengaku beriman Islam. Supaya jangan mendustakan nikmat. Karena apa? Allah sayang kepada kita. Sayang kita diciptakan. Jiwa dan ruh dari surga. Masuk ke raga. Melalui kandungan di rahim ibu. Dan jiwa ruh juga harus kembali ke surga. Bukan ke neraka. Kenapa? Sayangnya. Tapi manusia kadang-kadang lalai. Karena kemalasan. Sehingga apa? Menganggap sepele. Kebohongan. Nggak ada yang namanya kecil, sedang, dan besar. Sekali bohong, dia tetap bohong. Dusta pun sama. Kenapa Allah di situ mengatakan, jangan engkau membohongi, tapi jangan engkau mendustakan. Karena hubungannya dengan apa? Nikmat. Jadi kalau dalam nikmat, itu dusta. Tapi di luar kenikmatan, itu bohong. Seperti Anda bepergian, padahal nggak macet. Bilangnya, waduh macet. Padahal baru berangkat, ya, jam 8:30 lebih. Sampai sini 9:30. Bilangnya macet total. Itu bukan kenikmatan, bukan dusta, bohong. Ya. Juga Anda ditanya, sudah makan belum? Padahal belum, bilangnya sudah. Itu bohong, bukan dusta. Ya. Jadi yang sifatnya lahiriah, itu semuanya bohong. Yang sifatnya lahir dan batin, kok kenapa tidak batinnya aja Pak? Lahir dan batin, karena menyangkut orang lain. Itu adalah dusta. Apalagi ini menyangkut kepada Rabb yang Maha. Jangan sampai kita ini bohong dan berdusta. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang berbohong atau berdusta itu sudah jelas dimasukkan ke dalam golongan munafiqin. Dan kita udah tahu bahwa orang munafik ini, jangan kata doa, ibadah dan amalnya pun tertolak di sisi Allah. Sehingga apa? Merugi. Dan ruginya ini sangat besar. Pak, gimana kalau saya bohong dalam canda Pak? Ya terserah. Asal setelah canda minta maaf, beres. Atau apa saja. Yang penting setelah selesai minta maaf. Gitu ya. Sehingga apa? Tidak jadi beban. Kayak saya bohongi Anda. Makanya terakhir saya minta maaf. Nah, disinilah pentingnya kejujuran. Kejujuran itu akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan. Lawannya adalah dusta. Ya. Jujur itu lawannya dusta, bukan bohong.
tapi dusta. Karena menyangkut apa? Lahir dan batin. Merugikan orang lain. Membahayakan orang lain. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifatnya syidiq, artinya jujur, dapat dipercaya. Berarti beliau ini tidak pernah bohong, apalagi berdusta. Beliau jujur 100% dalam segala hal. Malah dari kecil, dari umur balita. Ditanya beliau oleh paman-paman, oleh saudara, engkau lebih mencintai siapa di antara ini semua? Yang ditunjuk kakek, bukan paman. Kenapa kakek? Karena kakek kasih sayang terhadap saya tulus dan ikhlas, tanpa pamrih. Yang lain paman-pamannya merasa terpukul, tapi tidak tersinggung. Itu ya, kejujuran beliau dari kecil, menolong tanpa pamrih dari kecil. Kita nggak usah dari kecil deh, dari sekarang aja yang udah. Aduh Pak, gimana? Saya dulu sering bohong, sering dusta. Ya sudah, yang sudah. Mulai detik ini jujur. Jangan bohong, jangan dusta. Insya Allah semuanya akan Anda nikmati. Baik itu kebahagiaan maupun kesejahteraan. Orang-orang non-muslim, dia hanya kesenangan yang didapat. Kegembiraan, kepuasan. Enggak pernah dia bahagia. Apalagi sejahtera. Kenapa? Karena dia hubud dunia. Dia tidak meyakini tentang hari akhirat. Tentang hari hisab, hari pembalasan, kiamat. Enggak percaya. Kita sebagai orang yang beriman Islam harus meyakini bahwa Allah akan menghisab kita. Kalau kita jujur, tidak bohong dan tidak dusta. Dan kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala kemurahan, atas segala karunia, bahkan berkah dan rahmatnya. Allah akan memuliakan kita. Jadi kemuliaan itu diawali dengan tidak bohong atau tidak dusta. Dia jujur. Dan dia selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Rasa syukur itu bukan hanya ucapan. Yang paling utama rasa syukur itu adalah melaksanakan semua yang Allah perintah dan meninggalkan semua yang Allah larang. Itu rasa syukur yang paling utama. Yang kedua, perbaiki ibadah dan amal. Dua hal itu tanda bukti bahwa orang ini bersyukur. Bukan kita bersyukur itu memanggil tetangga, tasyakuran, berhajat, dan segala macam. Tapi rasa syukur tunjukkan. Kita selalu melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baik. Meninggalkan apa yang dilarang. Meningkatkan ibadah-ibadah dan amal. Itu adalah kunci bahwa kita jujur. Kita selalu bersyukur. Kita jauh dari kebohongan dan dusta. Baru kita akan dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah itu gampang diraih kalau kita tahu syariat atau syaratnya. Bukan kuncinya. Karena kasih sayang bukan di dalam rumah atau di lemari. Jangan istilah kunci. Kunci itu mesti ada pintu. Istilah-istilahnya harus tepat. Tapi syarat atau syariat.
Dan kebohongan ini akan selalu berdampingan dengan kesombongan. Orang bohong pasti sombong. Dan kemudian akan berkembang terus. Dari sombong, dia akan takabur, ujub, riya. Naik lagi dia. Akan selalu berburuk sangka. Dan akan selalu berangan-angan serta malas. Dan itu adalah sifat syaitan. Jadi dari kebohongan, dari kedustaan, udah akan mendekati sifat syaitan. Kalau kita jujur, jauh dari sifat syaitan. Karena kebohongan dan dusta telah kita tinggalkan. Pak, saya bisa meninggalkan kebohongan dan dusta bertahap, Pak. Bagus. Karena udah ada niat, usaha untuk meninggal. Memang ada, kata Rasulullah, dibolehkan berbohong hanya 3 perkara. Ya. Menyelamatkan jiwa seseorang. Mempertahankan keutuhan keluarga atau rumah tangga. Dan yang ketiga, dalam berperang. Lainnya dilarang. Ini penting sekali. Dan bukan perangnya jihad fisabilillah. Perangnya perang beneran. Sebab jihad fisabilillah ini banyak. Seperti berkorban di bulan haji. Jihad fisabilillah. Wah, saya 1 ekor sapi, ternyata dia seekor kambing. Ini nggak boleh. Ya. Jadi jangan dianggap mudah. Harus tahu kedudukan. Dan insya Allah, kalau kita bisa meninggalkan, menghindarkan dari bohongan dan kedustaan, awal Anda akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Karena Allah menyenangi orang yang tidak bohong dan tidak dusta. Kenapa? Di ayat-ayat Ar-Rahman saja, surat Ar-Rahman, ada 31 yang pokok, yang sering kita dustakan kepada Allah. Sadar tidak sadar, harus diakui. Harus diakui. Dan selalu manusia ini beralasan. Memberikan alasan biar bisa diterima oleh orang lain. Padahal itu alasan dibuat-buat. Supaya apa? Membenarkan alasan. Nah ini kita hindari. Akui dengan jujur. Aduh maaf Pak, saya nggak bisa datang. Pertama, capek sekali. Kedua, selain capek, ngantuk. Ya udah maaf. Sedangkan saya nyetir mobil sendiri. Jangan bawa mobil sendiri, berat. Nyetir. Kadang-kadang kata-kata ini enggak. Nah, usahakan. Jadi orang yang meninggalkan kebohongan, ucapannya juga akan teratur. Akan baik tertata. Bahasanya diterima oleh semua manusia. Tapi kalau tidak, udah tidak akan bisa diterima. Walaupun ngomong kita jelas, tetap nggak bisa diterima. Karena apa? Bohong, dusta. Sekarang bagaimana syariat-syarat supaya kita tidak bohong dan tidak berdusta? Ini penting sekali. Dan itu juga introspeksi buat diri saya.
Yang pertama-tama, supaya kita tidak bohong dan tidak berdusta, harus ada rasa takut dan malu hanya kepada Allah. Itu utama. Yang kedua, harus ada rasa dan pelaksanaan taat kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, selalu patuh terhadap gurunya. Yang keempat adalah nurut bakti kepada kedua orang tua. Itu yang bakal menghindarkan kita dari kebohongan dan dusta. Sama takut dan malu hanya kepada Allah. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Patuh kepada guru-guru. Dan nurut atau bakti kepada kedua orang. Sehingga kita introspeksi diri. Yang mana yang belum. Laksanakan dengan baik. Usahakan dengan sungguh-sungguh. Anda akan terhindar dari kebohongan dan dusta. Karena yang pertama itu, walaupun engkau bakti, nurut ke orang tua, patuh kepada guru, tapi kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, juga tidak takut kepada dan tidak malu kepada Allah, tetap akan ada kebohongan dan dusta pada diri. Pak, katanya, kalau udah takut dan malu kepada Allah, serta taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dong Pak akan patuh kepada guru dan bakti atau nurut ke orang tua. Belum tentu. Belum tentu. Ini PR. Terserah nanti jawabannya Anda sendiri. Baik yang hadir maupun para pemirsa. Karena namanya kemanusiaan, bisa dibohong. Untuk itu, kalau ingin kita konsisten, jujur dengan sebenar-benarnya jujur. Kemudian 4 perkara syarat ini terpenuhi. Dan kita bisa menjaganya, merawatnya, membentenginya. Insya Allah. Kebahagiaan dan kesejahteraan akan Anda dapat. Dan dia akan selalu bersama Anda. Tentang bahagia dan sejahtera tergantung pada situasi dan kondisi dari masing-masing insan manusia. Kebahagiaan seseorang, begitupun kesejahteraan seseorang, tidak sama dengan orang lain. Kalaupun ada sama, tidak semuanya. Karena tergantung dari keimanan dan ketakwaan orang itu sendiri. Dan hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa, Allah akan berikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Dalam hidup dan kehidupan kita, manusia yang mengaku beriman Islam selalu dibisiki oleh setan untuk berbohong, untuk berdusta. Dimanapun, bahkan pada diri sendiri. Ya waktunya ibadah. Padahal disuruhnya bersegera. Selama. Kata mulut, kata hati iya.
Akal diam aja nggak mau berpikir. Padahal kalau dia bersegera, nggak ada utang yang harus ditanggung. Dia leha-leha. Ya kalau yang datangnya juleha, ini leha-leha yang datangnya tidur pules. Bablas nggak ibadah sholat. Apa nggak merugi? Karena apa? Dia dibohongi oleh bisikan dari hatinya. Di mana syaitan ikut campur. Kenapa? Rasa takut dan malu kepada Allah hanya beberapa persen saja. Tapi kalau rasa takut dan malunya kepada Allah benar-benar 100%, dia akan selalu bersegera apabila ada panggilan Allah dan Rasul. Dan ini harus diakui oleh Anda termasuk diri saya. Karena dalam beribadah, syaitan tidak senang kalau manusia beribadah. Dia akan menggoda kita, bukan mengganggu. Setan nggak pernah mengganggu, jin juga nggak pernah. Justru kita sudah suka mengganggu setan sama jin. Setan lagi diam-diam disalahin. Ini gara-gara setan gue jadi terlambat. Ya. Padahal bukan setan, dari dirinya sendiri. Cuman mungkin dia manusia, jasadnya, jiwanya, hatinya, akalnya, setan. Ya. Padahal setannya diam aja. Dan kebetulan setannya itu ada di depan pagar. Ya. Dengar omongan ini gara-gara setan ini. Marah setannya. Ntar gue balas. Jangan suka menyalahkan orang lain. Termasuk setan. Yang salah diri kita sendiri. Karena kita buka pintu kita. Pintu hati kita. Pintu otak akal kita. Bahkan pintu jiwa kita. Setan masuk. Perhatikan benar-benar. Kenapa sih Pak Arif? Malam ini kok kebohongan dan dusta? Oh, penting sekali. Karena kita sudah tentang salam, tentang sobat, tentang segala macam. Kalau masih bohong, ya nggak ada gunanya. Belajar apapun, pura-pura. Ini yang bahaya ini. Pura-pura itu adalah langkah pertama dari dusta. Bukan bohong, dusta. Pura-pura. Kalau malas, langkah pertama dari kebohongan. Malas sebagai langkah pertama untuk berbohong. Kalau pura-pura, langkah pertama dari berdusta. Orang aku cuma dikasih riginya sekian. Doa gue nggak dikabul semua, kok cuma setengahnya. Tahu setengahnya dari mana? Tahu setengahnya dia dari mana? Pada Allah udah berikan semuanya. Tapi dia tamak, loba, pengen semua. Dia tidak introspeksi diri. Sudah sampai di mana ibadah dan amalnya? Pengen doanya dikabul semua. Allah masih punya sifat pemurah. Diberikan. Tapi dia tidak mau mensyukuri nikmat. Ini. Antara bohong dan dusta menyatu. Apabila dia kufur nikmat. Jadi orang yang kufur nikmat antara kebohongan dan kedustaan jadi satu. Dan ini bukan lagi munafik. Maka yang disandang, yang melekat dalam dirinya adalah kefasikan. Jadi orang fasik itu adalah orang yang bohong dan dusta jadi satu.
Jadi banyak, maaf saja, tidak ada orang non-muslim yang jujur. Tidak ada. Yang jujur itu pun ada sebagian saja orang yang beriman Islam. Kenapa Pak orang non-muslim Bapak bilang nggak jujur? Nanti ada yang marah ya. Kita bicaranya dengan orang yang beriman. Dia nggak jujur karena nggak bersyukur. Jadi nggak jujur. Ya. Kenikmatan-kenikmatan yang dia terima tidak disyukuri. Dan itu seolah-olah dari hasil karyanya sendiri. Usahanya sendiri. Padahal itu dari Allah. Ya, mereka tidak jujur. Dia kadang-kadang mengatakan, saya sedekah. Bersedekah itu hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman. Di luar itu tidak ada istilah sedekah. Apalagi sedekahun jariyah. Dia benar beramal, berbuat baik, amal baik, tapi tidak amal kebajikan. Hanya ingin disebut orang baik, orang yang dermawan. Oh ya. Tapi di sisi Allah tidak mendapatkan pahala apa. Maka dari itu kita tetap sebagai orang yang beriman Islam mensyukuri nikmat Allah ini dari yang paling kecil walaupun sebiji zat sampai yang paling besar, nggak tahu biji apa. Yang saya tahu hanya biji alpukat. Mungkin ada lagi biji yang lebih gede. Syukuri nikmat dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya. Tidak ada sesuatu pun orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat akan celaka dan sengsara. Tapi akan Allah tambah kenikmatan-kenikmatan. Itu janji Allah yang pasti. Tapi barang siapa mengkufuri nikmatku, kata Allah, siksaku sangat pedih. Sehingga nikmat-nikmat yang ada akan hilang. Umur juga bisa pendek. Kesehatan bisa hilang. Penyakit terus-menerus ganti berganti. Ilmu tidak ada yang bermanfaat. Rezeki semuanya kayak terputus. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya, orang yang jujur, yang tidak berbohong dan tidak berdusta, dia mensyukuri nikmat, Allah akan lipat ganda. Yang tadinya diperkirakan paling tinggi umurnya 60 tahun. Ternyata bisa 80 tahun lebih. Yang tadinya sakit-sakitan, sehat walafiat. Yang tadinya tidak pernah belajar, dia tiba-tiba menuntut ilmu. Walaupun hanya sebagai pendengar. Dan rezekinya didatangkan oleh Allah dari segala arah. Karena dia apa? Dia selalu bersyukur. Jadi orang bohong dan pendusta, mohon maaf, tidak akan pernah bersyukur. Dia egoistis, ambisius. Introspeksi diri kita. Ambisius enggak? Egoistis enggak? Kan begitu ya. Kebetulan tidak egois, tidak ambisi. Nah, kalau udah enggak ambisi, berarti Anda sudah bisa meninggalkan kebohongan dan kedustaan.
Coba tingkatkan, perbaiki ibadah dan amal Anda. Jaminan dari Allah. Selain pertolongan, juga perlindungannya. Alangkah bahagia dan sejahteranya. Kalau seseorang udah ditolong dan dilindungi Allah. Sebab tidak ada penolong di muka bumi ini. Juga nanti di akhirat. Hanya Allah. Dan tidak juga ada pelindung. Baik di dunia maupun di akhirat. Hanya Allah. Maka lakukan selagi kita masih hidup. Selagi masih sadar akal kita. Masih sehat jasmani kita. Untuk selalu bersyukur kepada Allah. Saling tolong menolong. Saling maaf memaafkan. Saling mendoakan. Dan sebagainya dan sebagainya. Amar ma'ruf nahi munkar. Seperti yang disatukan oleh Pak Darmawan. Dia menolong istrinya Pak Sastro yang meninggal. Dia tampung anak dan istrinya di rumah. Sekaligus menemani istrinya dan membantu sehari-hari. Karena istrinya Pak Darmawan sudah agak sepuh. Begitupun Pak Darmawan. Putranya semua melanjutkan sekolah di luar negeri. Dia tidak segera pulang, ingin meningkatkan lagi. Udah S1, naik lagi S2, pengen S3, dan pengen mencapai gelar yang tertinggi di bidang pendidik. Padahal orang tuanya mengharap segera kembali, segera ingin menimang susu. Tapi mereka dengan kehidupan di luar yang sifatnya materi tergoda. Sehingga apa? Dia mendahulukan karir dalam pendidikan. Dia lupa ingin bakti kepada orang tua. Sebab ilmu pengetahuan, jabatan, derajat pangkat bukan jalan untuk berbakti. Bah banyak orang yang sudah diberinya kemuliaan oleh Allah. Baik pangkat maupun derajat. Baik harta bendanya, kedudukannya. Lupa berbakti kepada kedua orang. Cukup nyuruh orang. Karena kesibukannya cukup dengan video call dan segala macam. Jarang dia sungkem ke orang tua. Apalagi memanggil orang tuanya. Untuk tinggal di rumah. Dilayani selayaknya. Sebagai bakti kepada orang tua. Banyak terjadi di zaman sekarang. Cukup dengan harta katanya bakti kepada orang. Padahal orang tua ingin senang. Bukan senang dengan harta benda. Tapi pengen senang. Dekat dengan putra putri. Tapi putra putrinya. Karena mengejar karir, jabatan, harta benda dan segala macam. Dia melupakan keinginan orang tuanya. Menyenangkan orang tua. Hati Pak Darmawan rasa sedih. Sedih yang tidak terhingga. Tapi dia tidak pernah menceritakan kepada orang lain. Ada penyesalan pada dirinya. Kenapa aku sekolahkan sampai ke luar negeri. Dan aku biayai. Dan terus kok sekolah. Mau jadi apa? Sedangkan cita-cita Pak Darmawan dan ibunya dan istrinya. Ingin anaknya ini anak yang soleh. Anak yang beriman dan berilmu. Tapi ternyata yang dikejar berilmu. Sebab Pak Darmawan tidak tahu apakah dia ini tetap beribadah atau tinggal ibadah.
Tidak tahu. Namanya di luar negeri. Dan tidak bisa dipasang CCTV. Karena di luar negeri tidak bisa. Dan jarang video call lagi apa. Dan jarang juga video call menunjukkan bahwa dia lagi mau mengerjakan ibadah sholat dan sebagainya. Yang dia tunjukkan, dia lagi di satu tempat pertemuan. Dia lagi ada rapat itu ini, segala macam tentang masalah ilmiah. Pak Darmawan menyesal. Tapi dia tidak berani mengatakan itu. Nanti akan dicemooh oleh orang. Termasuk istrinya ada penyesalan. Bukan 1-2 tahun. Sudah belasan tahun. Tidak bertemu dengan anaknya. 2 orang. Alhamdulillah ada Bu Sastra. Membawa anak kecil. Yang ditinggal mati oleh ayah. Dan kebetulan ayahnya itu Pak Sastra. Pernah bekerja. Karena tukang bangunan. Membuat sesuatu di rumahnya Pak Darmawan. Jadi begitu langsung diterima. Bahkan suruh tinggal di pavilion. Ikut merawat Ibu Darmawan. Membantu apa yang bisa. Karena pembantu yang masak, yang nyuci udah ada. Menemani. Dan kadang-kadang Ibu Darmawan tiduran. Ibu Sastra mijit-mijit kakinya. Tangannya, bahkan punggungnya. Senangnya luar biasa Bu Darmawan. Untung ada Bu Sastra. Kalau enggak badanku rasa mau ke air roti jantung kejauhan. Ya. Karena sebelum diurut harus diperiksa dulu. Tidak langsung bisa diurut. Setelah tertidur pulas ditinggal. Dia ke kamarnya lagi istirahat. Begitulah sewaktu-waktu. Jadi kalau merasa nggak enak badan, Bu Sastra, iya ada apa Ibu Dharma? Nanti kalau anakmu sudah tidur ke sini ya. Iya, kalau nggak bisa tidur kasih ada deh kalau gitu. Kalau juga masih nggak bisa, kasih aja Citizen. Pasti akan tidur. Baik Bu. Begitu anaknya sudah tertidur, dia datang. Tidak lama, padahal hanya 5 menit. Tidur pulas Bu Sastra. Dia pengen dapat kasih sayang dari orang lain. Sebab semua orang membutuhkan kasih sayang. Butuh cinta. Butuh perhatian. Begitupun juga seperti Anda. Ada lagu. Ya. Semua manusia butuh perhatian. Kasih sayang. Cinta. Ini dingin. Tinggal Pak Darmawan. Aduh enak banget. Ibu ada yang mijitin. Saya nggak ada. Ya nanti kalau Mas Dani nganggur ya boleh mijitin Pak Darmawan. Karena sibuk Mas Dani. Satu ketika Pak Darmawan dapat video call dari anak dari luar negeri. Di sana mungkin siang. Di rumahnya ini diterimanya malam. Untung belum tidur. Ada apa nih? Pak, saya divonis penyakit yang kronis. Penyakit apa? Kamu kelihatannya sehat. Padahal ada kanker getah bening. Kemungkinan besar. Karena yang diserang ini adalah sumsum tulang belakang. Saya nggak bakal
punya keturunan. Pembentukan hormonal untuk jadi sperma enggak ada sama sekali. Nah gimana? Emang tanda-tandanya Pak? Saya biasa kalau pagi-pagi bangun berdua, ini cuma sendiri Pak. Si Otong nggak ikut bangun Pak. Oh, nggak usah kecil hati nak. Udah kamu cuti aja dulu pulang. Bapak punya kenalan. Di Cibentar. Wow. Jauh kenalannya di Cibentar. Kalau di Cibentar ngeteh. Kalau di Cijantung oke. Baik. Maaf ada yang lewat. Baik Pak, paling bulan depan saya kembali. Saya akan cuti 3 bulan untuk berobat. Ya, baru 2 hari. Kakaknya, adiknya video call. Pak, ada apa nak? Saya ini sebentar lagi mempertahankan disertasi saya untuk meraih gelar doktor. Tapi saya pelupa sekali. Dan setelah diperiksa, liver saya terganggu. Ada pengerasan di tepi liver saya. Katanya harus operasi. Dan itu, kata dokter, 50-50. Bisa sembuh, bisa fatal. Waduh, ini kok beritanya bukan menyenangkan orang tua. Membuat sedih, membuat gelisah, dan ada rasa takut orang tua. Aduh, yang penyesalan tempo hari ditambah lagi dengan kekhawatiran padarnya. Ya udah, kamu bersama kakakmu pulang saja. Dan Pak, di luar negeri belum ada obat buat liver. Ada hanya perawatan Pak. Tapi obatnya belum diketemukan. Enggak usah takut. Di Indonesia sudah ditemukan. Apabila ada liver terganggu, asal kamu mau berpantang. Apa Pak? Ya nanti kalau ke sini, Bapak tidak tahu apa aja yang dipantang. Baik Pak, dia akan pulang bersama-sama Kakak. Satu ketika, benar, dia pulang berdua. Dan dua-duanya melihat, dilihat wajahnya tidak ceria, lesu, murung, ada rasa khawatir. Pak Darmawan, dia tidak terbawa larut, dia tegar. Dia menunjukkan seorang bapak ya, yang benar-benar disiplin. Begitu datang pelukan ini, ibunya disamperin pelukan. Tangis anak dan kedua orang tua. Dalam hati, ya Allah, ya Rabb, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Anakku diberi peringatan dengan penyakit yang kata dokter di sana kronis atau berat, sehingga dia bisa pulang untuk menghapus kerinduan kami orang tua. Kami bersyukur ya Allah. Tuh Pak Darmawan, apa dia bersyukur kepada Allah? Kalau bukan karena itu, nggak bakal pulang itu anaknya. Jadi dia bersyukur. Cuman dia nggak ngomong keras. Nanti marah istrinya. Ibu Darmawan akan marah mendengar suaminya bersyukur bisa pulang. Bu, ke anak kita pulang. Dan ibunya nggak diberitahu bahwa anaknya punya penyakit. Silakan. Mana Bu? Katanya, Pak, yang Ibu Sastra di sini itu di pavilion lagi ngelonin anaknya.
Oh, dia anaknya lagi keluar. Dengar Ibu Sastra. Ada yang datang. Itu mungkin anaknya sebab manggilnya Ibu Sastra setelah anaknya tidur. Dia keluar. Assalamualaikum. Wah, ini Bu Sastra. Subhanallah. Terima kasih Bu Sastra. Ibu menemani orang tua kami. Ikut merawat ibu saya. Kan gitu ya. Saya malah yang berterima kasih nak. Karena apa? Ditampung oleh ayah ibu. Kami sebatang kara. Enggak. Bukan ditampung. Ya, masuk pada ini. Nah ini oleh-oleh buat ayah. Karena dia sembari sekolah di sana. Dia sembari nyambi bekerja. Jadi bisa mendapatkan penghasilan. Bisa menghidupi sendiri. Jadi dibiayai oleh ayahnya itu hanya sampai tingkat S2. S3 ke sana. Karena ilmunya. Dia termasuk orang yang pandai. Yang cerdik. Tapi belum cerdas. Dipakai oleh orang luar. Lagi ngobrol begitu, terdengar azan asar. Pak Darmawan langsung, nah waktu asar datang, mari kita sholat. Iya Pak. Mereka berdua mengambil air wudhu. Pak Darmawan sudah langsung ke musola yang ada di rumah. Ibu Darmawan, Ibu Sastra ikut jadi imam. Pak Darmawan jadi imam. Di depan anaknya yang laki berdua. Di belakang Ibu Darmawan dan Bu Sastra. Salat dengan tu'maninah. Karena Bu Darmawan sering mengikuti, mendengar dan melihat tausiah tiap malam Jumat. Oh ya. Setelah selesai Pak Darmawan berdoa. Mohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Selain dari godaan syaitan yang terkutuk. Dia memohon tolong supaya anaknya disembuhkan dari penyakit. Setelah itu salaman, anaknya pada cium tangan kepada Pak Darmo. Begitupun kepada ibu. Dan hanya manggut kepada Bu Sastra. Bu Sastra mencium tangan Ibu Darmawan. Kepada Darmawan hanya manggut. Selesai. Ayo kita duduk-duduk di ruang tengah. Ngobrol. Aku pengen bertanya, kata Pak Darmo. Kepadamu nak. Boleh nanti didengarkan oleh ibumu dan Bu Sastra. Jujur. Jangan bohong. Apalagi berdusta. Itu. Baik ayah. Oh, ayah tegas galak. Dulu enggak. Gitu ya. Karena dia udah sering mendengarkan tausiah. Kalau dalam masalah tauhid dan fikih harus tegas. Dan masalah bohong dusta itu utama. Harus ditinggalkan. Jujur itu modal. Pada duduk. Aduh, saya biasa kopinya manis katanya. Kalau begitu bukan kopi manis, tapi air gula dikasih kopi. Nah, kopi itu pahit, nggak ada yang manis. Iya, dua-dua deh. 2 sendok kopi, 2 sendok gula. Terserah, dibikinkan oleh pembantu. Istrinya Bu Sastra ikut duduk. Karena disuruh duduk. Mendengarkan. Ditanya anak-anaknya ini oleh Pak Budi. Anakku, aku bertanya, kamu jangan bohong, jangan dusta. Jujur. Iya, ayah. Bagaimana ibadah salatmu? Harus jujur, nggak boleh bohong dan dusta. Maaf, ayah. Nangis dan kami sering tinggal sholat. Gebrak meja Pak Darmo. Untung mejanya nggak dilapis kaca. Kayaknya kalau dilapis kaca,
pecah. Karena emosi yang tinggi mendengar anaknya sering tinggal sholat. Kenapa kamu tidak nurut, tidak megang amanah dari aku? Memberi wasiat amanah kepadamu. Waktu mau berangkat, awas jangan tinggal sholat. Dan kamu harus jujur. Kenapa sekarang kamu tinggal sholat? Dia enggak berani menjawab. Karena apa? Jawaban apapun pasti akan ditolak oleh Pak. Saya mohon maaf ayah, ibu. Dan mohon ampun kepada Allah. Kami telah kena bisikan syaitan yang terputus. Kami telah disibukkan oleh waktu. Mengejar target. Padahal salat adalah suatu kebutuhan yang utama. Wajib hukum. Tapi buat orang yang beriman Islam, itu adalah kebutuhan. Karena salat adalah napas. Tahu anaknya, tapi dia bohong melanggar. Mohon maaf sekali lagi. Aku bisa memaafkan anak. Ibunya, istri Pak Darmawan nangis. Mendengar Pak Darmawan suaranya menggelegar. Lebih menggelegar dari mata liur. Karena mata liur di Depok bunyinya. Belum. Di sini kan kedengarannya kecil. Tapi dia lebih keras. Tapi Allah belum tentu mengampuni dosamu dengan meninggalkan ibadah. Maka aku bilang, aku perintahkan kepadamu anak, segera bertobat. Dan taubatan nasuh. Makanya, kembali tangannya nunjuk ke bawah, bukan ke depan, ke bawah. Makanya engkau diberi peringatan melalui penyakit. Yo, mana? Nubruk ke pangkuan ayah. Dua-duanya menangis. Meminta dimaafkan dan didoakan. Aku tidak akan mendoakan kamu, nak. Karena engkau telah munafik. Seorang ayah yang bijak begitu, jangan udah munafik didoakan kan ditolak. Berarti ayahnya bodoh. Bertaubat lebih dahulu. Kalau taubatmu diterima, aku akan bantu dengan doa. Begitupun ke ibumu, sama. Ingat sabda Rasul. Perintah dan teguran Allah kepada Muhammad sebagai Rasul. Engkau doakan orang munafik walaupun sehari semalam 70 kali. Tidak akan pernah aku kabulkan, kata Allah. Rasul saja mendoakan orang munafik yang selalu berbohong dan berdusta. Tidak dikabul. Kamu jelas telah berbohong kepadaku, berdusta kepada Allah. Benar ayah. Bertobatlah. Kamu selama di sini, aku ingin tahu. Cara bertobatmu bagaimana? Dan kalau diterima tobat, penyakitmu akan diangkat. Tanpa berobat. Benarkah ayah? Lah itu janji Allah. Itu. Bukan kataku. Aku nggak tahu apa-apa. Tapi ada seorang ustadz. Yang aslinya dari Sumatera Barat. Itu menyatakan. Kalau punya salah, minta maaf. Kalau nggak tahu, batanyo. Nah, gitu, suruh bertanya. Ya, itu dari Sumatera Barat. Kebetulan aku bertanya. Dengan taubatan nasuha. Semua masalah dan makalah akan diangkat oleh Allah. Bukan dengan berobat. Sebab yang wajib diobati adalah jiwamu. Karena jiwamu telah kena penyakit. Najis, kotor.
Diam anak. Masih emosi terus Pak Dharma. Heran. Sembari minum kopinya karena emosi keselak. Keselak saking dia masih emosi. Karena apa? Anaknya tidak amanah. Tidak bakti kepada orang tua. Dia tinggal ibadah. Sedangkan orang kalau tinggal ibadah, dosanya besar. Subhanallah. Ayah, kami tetap minta maaf. Dan mohon doa dari ayah dan ibu. Ibunya nggak berani ngomong, ayahnya galak. Kalau udah masalah fikih dan tauhid dia. Kalau masalah lain, waduh lemah lembut ayah. Apalagi ngelihat gadis yang cantik, lebih lemah lagi. Karena nggak punya kemampuan. Anak, engkau usia udah semuanya mendekati 40. Kamu meniti karir terus. Ya, sekolah terus. Apa enggak engkau mau makan sekolah? Ya. Aku ingin segera menimang susu. Udah setua ini. Engkau belum memikirkan itu. Aduh, ayah, kata adik. Kami belum memikirkan itu, ayah. Kenapa? Habis di sana, semuanya orangnya bule, ayah. Yang saya cari, yang sawang mentah. Kalau sawang matang udah emboy. Tapi kalau sawang matang masih mengkel. Jadi salah kalau cari yang sawang matang, emboy. Apalagi busuk. Jadi kamu mau mencari orang sini benar aja. Banyak orang bule di sana yang naksir kepada saya. Sebab banyak orang sana itu senang sama orang Indonesia. Kenapa? Ramah tamah. Saling menghormati. Saling membutuhkan. Saling kasih sayang. Iya. Sakinah mawaddah warahmah. Begitu cerita. Loh, kenapa kamu cari yang sawah mentah? Ya dijelaskan. Ayah, kalau sawah udah matang, itu emboy. Ayahnya mikir, benar juga. Kalau kelupaan gak cepat dimakan busuk. Kalau sawah mentah, masih keras. Jadi kamu, nanti kalau udah selesai ayah, saya akan cari jodoh di Indonesia. Mungkin di kampung ini kalau ada. Kalau nggak ada pokoknya yang sesuai dengan keinginan ayah. Wanita yang soleh. Wanita yang bukan alisnya diukir. Bukan bibirnya berginseng. Tapi wanita yang masih punya malu. Wah luar biasa ini. Apa? Dangdut Oma Irama udah sampai ke mana ya, Bi? Ya, bagus. Kamu kakaknya? Sama dengan adik, ayah. Oh, bagus. Jadi kamu nanti akan mencari di sini. Iya, ayah. Ibunya senyum. Bu Sastra ngekek aja. Itu kalau soal wanita jujur. Soal ibadah. Tapi jamaah Arido dan pemirsa enggak. Begitu enggak. Jujur semuanya. Enggak ada yang bohong, enggak ada yang dusta. Baru saja dinasihati dan ditegur oleh ayah. Rasa penyakitnya. Dan diakui kesalahan dan dosa. Berkurang. Yang tadinya napas cuma 3/4 narik itu. Sekarang bisa full. Yang katanya ada gejala serosis. Begitupun si kakaknya. Yang tadinya pinggang pinggul rasa ngilu. Kok bisa rada hilang. Ada cuma rasa sedikit.
Karena kejujuran mengakui kesalahan dan dosa. Itu baru ke orang tua. Apalagi kalau ngakui kesalahan dosa kepada Allah. Kan disabut. Dengan catatan segera memperbaiki ibadah dan amal. Bukan dicabut lagi, dihilangkan penyakit itu. Diganti dengan kenikmatan. Tapi syaratnya tadi nggak boleh bohong dan dusta. Luar biasa. Kenapa kamu agak melihat ke atas? Padahal di atas nggak ada apa. Dari dulu juga seperti itu. Ada keanehan ayah. Apa yang aneh? Kami biasanya nggak bisa duduk tegak. Selalu harus nyandar. Dimanapun. Ini bisa ayah. Kata yang sumsum tulang belakang. Ada getah bening. Kata yang liver. Saya biasanya membungkuk sakit. Tapi tadi saya bisa ruku dan sujud enak. Ya, ingat, ayah bukan orang pintar, apalagi cerdas dan cerdik. Bukan. Ayah hanya menyampaikan apa yang ayah dapat dari tausiah para alim ulama, para ustaz, yang mahfum. Nasihat itu penting. Sebab nasihat itu adalah obat, penawar, bukan menyembuhkan, baru penawar. Yang menyembuhkannya harus ada ikhtiar. Jadi nggak ada penyakit yang dengan doa sembuh, nggak ada. Bagaimana orang itu penyakit mah lapar, dengan doa dia kenyang, nggak ada. Nggak ada, harus dengan ikhtiar. Jadi para jamaah, juga para pemirsa, jangan bohong, jangan melanggar pantangan, jangan berdusta. Insya Allah terus mohon kepada sehat walafiat. Dan itu nikmat, bahkan karunia dari Allah. Ayah, kami bawa oleh-oleh buat ayah dan ibu. Dan juga ada buat Bu Sastra. Bingung. Padahal orang tuanya tidak mengharapkan oleh-oleh. Apa nak oleh-olehnya? Padahal ayah tidak mengharapkan. Ayah hanya mengharapkan oleh-oleh darimu itu. Kamu telah dinyatakan lulus sekolah di luar negeri. Itu yang paling utama. Bukan berupa materi atau apa saja. Anaknya diam aja. Aduh, nyesel gue beli oleh-oleh. Ada penyesalan. Padahal dulu benar ayahnya. Kamu pulang, oleh-olehnya ijazah. Bahwa kau telah selesai bersekolah di luar negeri. Bukan barang atau apa saja. Diam, aduh gimana ya. Enggak dibakar, dikasihkan, salah. Tidak dikasihkan, salah. Di sana sengaja dia cari. Waduh, apa nak? Ayahnya membuat sedikit. Ayah, ya, mohon maaf kalau saya telah menyinggung perasaan ayah. Dan tidak sesuai dengan kehendak ayah. Kami sebetulnya sudah lulus semuanya ayah. Kakaknya, adiknya sudah lulus. Saya akan perlihatkan tanda kelulusan. Cuma saya di sana diperlukan oleh negara yang bersangkutan. Bekerja sambilan. Dan saya sebetulnya sudah harus pulang. Kalau menurut aturan. Tapi kami diberinya visa istimewa. Oh ya. Karena dia lulusnya cum laude. Oh ya. Oh begitu. Masuklah dia ke kamar masing-masing, kakak beradik buka koper. Diambilnya hadiah itu buat ibu, bapak, dan Bu Sastra. Ayahnya nungguin, ibunya nungguin. Kalau Bu Sastra enggak. Biasa-biasa. Begitu keluar dari kotak kecil.
nggak jauh dari ini. Ini dari saya si kakaknya kepada ayah. Ini kata si adiknya buat ibu. Dan ini buat Bu Sastri. Apa ini? Dilihat. Dibuka. Parfum. Oh, saya tahu kesukaan ayah. Dari zaman muda ayah, wanginya tidak ada yang menyamai. Begitupun ibu. Jadi kalau ada bau wangi ini, pasti ibu kelewat. Kalau wangi ini, pasti ayah kelewat. Kalau wanginya yang lain, itu setan yang lewat. Udah dikenal bau. Luar biasa. Dan yang ayah dulu pakai di negara kami, yang kami tinggal di sana, diproduksi. Wih, memang benar. Ayah udah berapa tahun, udah kehabisan parfum. Nah, biasanya ayah sekali beli itu untuk 10 tahun. Satu botol itu untuk 2 tahun. Jadi ayah tuh beli 5 botol untuk 10 tahun. Udah lebih dari 10 tahun. Ayah nggak pernah pakai parfum. Tapi ibumu masih senang sama bau petek ayah. Oh ya, karena baunya asam enak. Asam kayak buah gedong ginsu. Gitu. Bukan asam Jawa. Asam Jawa nggak enak baunya. Asamnya asam buah gedong ginsu. Makin dekat, bukan asam, makin manis. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih nak. Kata ibunya, aduh terima kasih nak. Memang parfum ibu juga udah habis lama. Kadang-kadang ibu takut bau asap. Katanya gitu ya. Tapi ayah masih seneng tidurnya. Mesti katanya meluk ibu. Waduh. Oh. Itu tetap sakinah mawadah warahmah. Pak Darmawan dengan istrinya. Sampai detik ini masih berlaku. Pak Darmawan hormat terhadap istrinya. Begitupun istri. Pak Darmawan butuh pada istri. Istrinya juga butuh pada. Dan juga saling cinta kasih sayang. Tuhan. Dan selalu tidak mau disuguhi oleh pembantunya. Pembantu hanya mengambil. Tapi menaruh di depan. Meja misalnya duduk Pak Darmawan. Istrinya. Subhanallah. Ya. Luar biasa. Benar-benar terjalin cinta kasih abadi suami. Ayah ada apa nih? Ya. Ini berangsur-angsur pinggang saya enak ayah. Ya sudah. Bersyukurlah kepada Allah. Selalu ya, setiap habis sholat. Kamu sujud lagi. Sujud taubat. Taubatan nasuh. Dan kalau sempat sholat 2 rakaat, sholat taubat. Baik ayah, adiknya juga dinasihani. Karena hanya dengan taubatan nasuh Allah mengampuni dosa dan kesalahan penyakit diangkat. Ini karena kesalahan dan dosa kamu. Disengaja, bukan tidak disengaja. Ayah, saya mau bertanya. Tetangga kita masih lengkap ayah. Waduh, udah banyak yang menginginkan. Bapak anu, ibu, istrinya udah nggak ada. Tinggal anak. Yang sebelah sana juga di kanan. Udah ada yang sebaya ayah. Apalagi lebih tua dari ayah. Udah pada nggak ada. Di sini ayah yang paling tua. Semuanya sebaya kamu yang tinggal di sana. Di sekeliling kita. Aduh, saya pengen silaturahmi kepada beliau-beliau yang pernah ikut mendoakan waktu berangkat, diantar ke lapangan terbang. Mereka mengadakan tangan kepada Allah, mendoakan kami. Kami harus membalas apa doa mereka, ya Allah, yang dikabul. Ayahnya terdiam. Waduh, ini anak masih ada benih-benih yang tertanam keimanan di dalam hatinya. Anak ini masih ingat harus berbalas budi. Ayahnya dulu
sejelek-jeleknya